Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas unsur intrinsik cerita fiksi. Ini merupakan materi bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD KD 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Unsur-unsur intrinsik cerita fiksi ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur cerita, sudut pandang, dan juga amanat. Langsung saja yang pertama yaitu tema. Tema adalah sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Tema juga dapat berarti ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai seluruh karangan yang disampaikan. Contoh tema itu ada kemerdekaan, Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tokoh dan penokohan. Tokoh dalam karya cerita fiksi adalah sosok yang benar-benar mengambil peran dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan itu adalah sifat-sifat dari tokoh itu sendiri. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, sedangkan tokoh sampingan ini hanya beberapa kali saja atau tidak dominan. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis, yaitu memiliki sifat yang baik, tokoh antagonis itu jahat, dan tokoh tritagonis ini adalah tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Selanjutnya adalah latar. Latar dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat ini merupakan gambaran tempat atau lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Sedangkan latar waktu itu ada siang, malam, dan sebagainya. Kalau latar suasana itu menggambarkan misalnya kesedihan, kesenangan, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah alur cerita. Alur cerita adalah jalinan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Nah, ini ada alur maju, alur mundur, serta alur kilas balik. Setelah alur, ini ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau kedudukan seorang pengarang di dalam sebuah cerita. Sudut pandang sendiri dibedakan menjadi 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini biasanya ceritanya menggunakan saya, aku, dan yang lainnya. Sedangkan orang ketiga itu dia atau menyebut nama tokoh. Nah, dan yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Amanat sendiri biasanya kita kenal dengan pesan moral dari suatu cerita. Nah, itulah materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share materi ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.